Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam trading berdasarkan technical analysis adalah menentukan trading style yang cocok untuk Anda dan time frame atau time horizon yang cocok. Pada dasarnya ada dua jenis trading style, yaitu trend following dan mean reversion. Nah, dalam kondisi pasar trending, ya, indikator teknikal yang cocok digunakan adalah trend indikator seperti moving averages, baik simple moving average maupun exponential moving average. Kemudian seperti contohnya Ichimoku dan sebagainya. Dalam kondisi pasar sideways atau biasanya disebut konsolidasi, indikator teknikal yang cocok digunakan adalah osilator. Nah, seperti contohnya MACD, stokastik, RSI, dan sebagainya. Selain trading style, kita juga sebaiknya menentukan time horizon atau time frame yang dirasa lebih cocok. Nah, Anda bisa melakukan intraday trading ya apabila memang memiliki cukup waktu untuk mengamati chart selama jam bursa berlangsung atau jam trading berlangsung. Nah, untuk intraday trading tentunya kita memakai intraday chart. Atau Anda juga bisa melakukan trading dengan time horizon yang lebih panjang, yaitu medium to long term, ya dengan menggunakan daily chart. Kelebihan intraday trading adalah kita tidak perlu mengambil resiko adanya gap up atau gap down pada saat market dibuka di hari berikutnya. Namun, intraday trading juga memiliki kelemahan, yaitu banyaknya short-term market noise yang tidak mencerminkan conviction atau arah pasar yang sesungguhnya. Sementara kelebihan dari medium dan long-term trading adalah lebih tidak terekspos terhadap market noise ya, namun tentunya memerlukan kesabaran dan analisa yang lebih. Nah, setelah menentukan trading style dan time horizon yang cocok untuk masing-masing, maka kita dapat mulai melakukan chart setup. Nah, di sini kita menggunakan tipe chart yang populer, yaitu candlestick chart. Nah, Anda dapat mengubah jenis chart yang digunakan, ya seperti ini. Di sini view, ya, kemudian chart style, price chart style, bisa menggunakan line chart seperti ini, atau menggunakan bar chart, ya seperti ini. Namun yang paling populer adalah candlestick chart yang berbentuknya seperti ini. Nah, ada berbagai macam software atau platform charting yang dapat Anda gunakan ya. Untuk saham-saham Indonesia, contohnya kita dapat menggunakan Metastock, ChartNexus, atau Ami Broker seperti yang kami pakai untuk contoh ini. Nah, untuk nasabah Philips Securities Indonesia, Anda dapat mengakses Ami Broker di menu plugin ya dari Pro Trader Anda. Seperti ini, plugin, Ami Broker, dan di start. Di sini disebutnya stop karena saya sudah start Ami Brokernya tadi. Nah, dalam melakukan chart setup ya, dalam analisa teknikal, para analis biasanya menggunakan beberapa indikator teknikal sekaligus. Nah, namun sebagai catatan, coba kita hindari pemakaian indikator yang berlebihan, ya seperti menggunakan kombinasi lebih dari 10 indikator pada saat yang bersamaan. Karena hal itu dapat menimbulkan konflik analisis dan dapat hanya akan menimbulkan kebingungan untuk kita sendiri dan akhirnya tidak ada decision atau indecisif ya dalam menentukan trading mana yang bisa diambil dan mana yang tidak. Nah, selain itu hindari juga ketergantungan pada hanya satu indikator tunggal ya. Nah, karena tidak akan cukup untuk menganalisa aspek-aspek pergerakan harga. Di sini kami memakai kombinasi beberapa indikator ya sebagai contoh chart setup. Pertama kita akan coba include moving average. Dalam contoh ini saya akan memakai exponential moving average. Ya, pertama saya akan memakai periode 10 seperti ini ya. Warnanya bisa saja merah. Kemudian saya pertebal warnanya seperti ini ya, 10 exponential. Kemudian saya tambahkan lagi, saya drag lagi moving average berperiode 20 dengan warna mungkin biru muda. Oke. Nah, kemudian saya tambahkan lagi misalnya exponential moving average berperiode 50. Ya, saya mungkin kasih warna hijau di sini. Oke. Nah, kemudian exponential moving average berperiode 100 hari ya. Mungkin saya kasih warna biru tua di sini ya. Kemudian saya tick, saya akan ya pertebal
Nah, kemudian moving average berperiode 150 misalnya. Ya, saya akan biarkan dia warnanya gold, thick, tebal ya garisnya supaya kelihatannya lebih gampang. Kemudian terakhir untuk moving average kita akan mencoba memakai periode 200 dengan garis yang tebal juga. Nah, di sini terpasang beberapa moving average ya. Di sini mengenai chart setup. Jadi kita sedang mencoba untuk men-setup chartnya, dan kemudian kita juga bisa menggabungkan beberapa indikator ya seperti osilator ya. Contohnya di sini saya akan memakai stokastik yang pertama, ya, stokastik momentum. Ya, mungkin saya sudah setup di sini. Oke. Sorry. Oke. Nah, tidak harus di drag ke situ, tapi di sini ya. Saya double klik, kemudian saya okein. Nah, di sini stokastik yang saya pakai periodenya itu bisa kita adjust. Misalnya di parameter ya, kita adjust menjadi periode 10 hari dengan persen K 3 dan persen D-nya juga 3. Nah, kemudian saya tambahkan lagi misalnya MACD. Oke, ini MACD, saya double klik ya. Nah, untuk periode MACD, saya akan membiarkan settingan parameternya di settingan default, ya karena itu sudah cukup baik. Nah, ini adalah contoh dari chart setup. Jadi setelah kita menentukan trading style, ya yaitu antara apakah kita akan mengikuti trend atau kita akan melakukan trading kalau bahasa sehari-hari kita itu TikTok, ya. Nah, kemudian atau disebut juga mean reversion, atau kita akan trend following. Nah, di sini kita mencoba melakukan setup chart setelah menentukan hal tersebut dan juga trading horizon. Nah, di sini untuk periode chart Anda bisa men-adjust atau mengubahnya menjadi weekly chart, monthly chart, daily chart, atau periode lainnya yang intraday apabila Anda ingin trading intraday. Nah, kalau kita perhatikan parameter yang tadi saya contohkan cukup standar, ya, yaitu moving average, exponential moving average dengan periode 10, 20, 50, 100, 150, dan 200 yang di bawah ini. Ya. Kemudian MACD yang saya pakai juga tadi default setting, yaitu 12, 26, dan 9. Dan stokastik dengan periode 10 hari, 3 dan 3. Seperti ini. Nah, jadi menurut saya ini sudah cukup baik ya dalam analisa teknikal. Jadi kita tidak perlu mencari parameter-parameter yang eksotik atau yang berbeda. Ya, jadi kita cuma memerlukan parameter-parameter yang cukup standar ya asal analisanya benar nantinya. Dengan demikian kita telah melakukan chart setup dan di video berikutnya kita akan mencoba menentukan arah tren. Terima kasih.